Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinarum. Saya mahasiswa kebidanan lintas jalur Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini saya akan membagi informasi tentang pengkajian data subjektif kepada bayi baru lahir. Nah, kenapa sih perlu dilakukan pengkajian pada bayi baru lahir? Nah, karena untuk menegakkan diagnosis. Mengapa sih perlu dilakukan pengkajian kepada bayi baru lahir? Jadi tujuannya yaitu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis kepada bayi tersebut. Kemudian kepada siapa kita meminta persetujuan dan untuk anamnesa ini atau pengkajian ini ya, pengkajian ini dilakukan kepada keluarga, bisa kepada ibu, bisa kepada ayahnya, bisa juga kepada nenek atau kakeknya, keluarga yang menunggu dan yang menjadi wali dari bayi ini. Nah, apa sih tahapan-tahapan untuk dilakukannya pengkajian ini? Yang pertama yaitu membaca bismillah, kemudian menyampaikan salam, kemudian menyapa, memperkenalkan diri. Yang pertama baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Bidan Dina yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pengkajian kepada bayi Bapak. Saya akan melakukan wawancara kepada Bapak untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Kemudian setelah perkenalan, kita melakukan menjaga privasi pasien dengan cara menutup pintu dan menutup tirai. Nah, yang kedua yaitu memberikan informed consent. Apa sih informed consent ini? Informed consent yaitu lembar persetujuan antara pasien dengan petugas. Jadi isinya yaitu untuk persetujuan dilakukannya tindakan. Jadi harus ditandatangani oleh wali dari pasien ini. Apa sih fungsinya? Supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Misalnya pasiennya menuntut, saya kok dikasih tindakan kayak gini padahal saya nggak minta. Nah, kita bisa memberikan bukti dari informed consent ini. Yang ketiga yaitu menyampaikan maksud dan tujuan. Apa sih maksudnya dari kegiatan ini? Contohnya, Bapak, Ibu, maksud dari kegiatan pengkajian ini yaitu untuk melakukan wawancara dan anamnesa kepada bayi Bapak. Tujuannya untuk mengetahui adanya masalah atau sesuatu yang terjadi dan untuk menegakkan diagnosa. Tahap keempat selanjutnya yaitu menyampaikan prosedur yang akan dilakukan, bisa meliputi pengkajian data, kemudian riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat penyakit ibu, kemudian riwayat penyakit bayinya jika ada, dan alasan kunjungannya itu apa, begitu. Tahap selanjutnya yaitu menanyakan identitas bayi seperti nama bayi, kemudian umur bayinya berapa, kemudian tanggal lahir dan jamnya, biasanya ada di buku KIA-nya ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, dan tuliskan tanggal pemeriksaan hari ini. Jadi misalnya hari ini tanggal 13 bulan Mei 2020, nama anaknya anak A, umurnya 2 hari misalnya, kemudian tanggal lahirnya berarti tanggal 11 Mei 2020 jam 11 misalnya, dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian selanjutnya tanyakan identitas orang tua. Jadi selain identitas anak, kita juga mengkaji identitas orang tuanya. Tanyakan siapa nama ayah ibunya, kemudian umur ibu atau ayah dan ayahnya, kemudian agamanya, suku atau bangsanya, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Mengapa sih kita harus menanyakan identitas orang tua? Nah, ini penting disimpan untuk bidan karena untuk kelengkapan datanya. Kenapa harus tahu umurnya? Jadi kita tahu kira-kira umur ibunya resiko tinggi atau enggak. Kemudian agamanya. Dengan kepercayaan ini kita bisa, misalnya sebelum tindakan kita akan berdoa. Setelah tahu agamanya kan pasti kita tahu harus membimbing
berdoanya yang bagaimana. Misalnya seagama dengan kita ajak untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Kalau misalnya beda, kita menurut dengan keyakinan masing-masing. Kemudian suku bangsa ini berkaitan dengan kebiasaan dan juga bahasa. Kan kalau misalnya kita tahu sukunya apa, jadi kita tahu ini ibunya kira-kira orang Jawa bukan ya, kita ajakin ngomong bahasa Jawa bisa nggak ya gitu. Terus pendidikan ini penting. Kenapa? Karena untuk mengetahui seberapa dalam pengetahuan orang tuanya tentang kesehatan anaknya. Kemudian pekerjaan ini berkaitan dengan pemenuhan gizi, karena seberapa besar pendapatannya, nanti sebagaimana pemenuhan gizi kepada anaknya. Terus selanjutnya tahapan selanjutnya itu tanyakan alasan kedatangan atau kunjungan ibu bersama bayinya. Jadi tanyakan, ibu untuk kunjungan kali ini apakah ada keluhan atau ada yang ingin diperiksakan dari bayinya. Nanti ibunya akan menjawab, misalnya ini memang kunjungannya Bu, misalnya seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya menanyakan riwayat penyakit keluarga seperti penyakit menular seperti HIV/AIDS atau hepatitis, penyakit menurun seperti DM atau epilepsi, kemudian penyakit menahun seperti asma, jantung, penyakit ginjal, hipertensi, kemudian penyakit kelamin, resus atau isoimunisasi, dan riwayat abortus. Nah, kenapa sih penting untuk menanyakan riwayat penyakit keluarga? Nah, ini biasanya ada beberapa penyakit yang ditanyakan. Ini penyakit-penyakit yang menular, yang menurun. Jadi, beresiko nggak sih bayinya ini tertular penyakit dari keluarganya? Seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu menanyakan riwayat kehamilan ibu. Riwayat kehamilan waktu hamil bayinya ini, usia kehamilannya berapa, waktu hamil, waktu mau melahirkan. Kemudian tanyakan tentang frekuensi ANC, tempatnya di mana, di puskesmas atau di rumah sakit atau di bidan. Kemudian imunisasi TT-nya sudah sampai imunisasi TT berapa, kemudian kenaikan BB saat hamil. Jadi berapa sih kenaikan berat badannya selama hamil itu, kemudian keluhan yang dirasakan pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Kemudian perdarahan, adakah perdarahan waktu hamil? Jika ada, apakah tindakannya yang dilakukan? Kemudian penyebabnya, biasanya kan pasti ada di buku KIA atau memang dijelaskan oleh petugas yang memeriksa saat itu. Kemudian preeklamsi, apakah ibu mengalami preeklamsi saat hamil? Kemudian adakah diabetes gestasional saat hamil? Kemudian adakah kelainan ketuban ataukah ada infeksi yang terjadi kepada ibu? Nah, kemudian menanyakan riwayat persalinan. Riwayat persalinan saat melahirkan bayinya ini, pasti ibunya masih ingat ya, karena proses persalinan itu kan pasti diingat oleh semua ibu-ibu. Kemudian yang ditanyakan tanggal lahirnya, tanggal berapa bayinya lahir ini, kemudian jenis persalinannya. Jenis persalinannya normal, atau dengan induksi, atau dengan vakum ekstraksi, atau dengan seksio cesarean misalnya. Jika memang iya, apa indikasinya dilakukan tindakan tersebut. Kemudian lama persalinan kala 1 dan kala 2. Biasanya ada di buku KIA kalau misalnya ibunya memang nggak tahu. Kemudian penolongnya siapa? Bidankah, dukunkah, atau dokter obstin? Terus tempat persalinannya di mana? Di rumah, atau di rumah sakit, atau di BPM misalnya. Kemudian berat badan lahirnya dan panjang badan lahir bayinya. Beratnya berapa sih waktu lahir? Terus panjang badannya berapa? Normalkah? Atau kurang, atau bahkan lebih. Kemudian komplikasi. Jadi komplikasi saat persalinan itu apa? Misalnya dengan ruptur uteri, atau dengan plasenta previa, atau dengan solosio plasenta, atau dengan retensio plasenta atau retensio sisa plasenta. Kemudian ketubannya pecah sendiri atau dipecahkan. Kemudian warnanya seperti apa? Apakah keruh atau kehijauan atau bagaimana? Kemudian
penggunaan obat selama persalinan. Jadi adakah penggunaan obat secara selama persalinan ini, begitu. Ya, tahapan selanjutnya yaitu menanyakan riwayat bayi baru lahir pada 0-2 jam, kemudian riwayat neonatus atau umur 2 jam sampai 28 hari. Tanyakan bagaimana usaha nafasnya, dengan bantuankah atau tanpa bantuan. Dengan bantuan itu misalnya dia baru lahir nggak nangis, terus dia di resusitasi ataukah dia langsung menangis spontan. Kalau misalnya ibunya nggak bisa jawab, mungkin bisa dilihat di buku KIA-nya. Kemudian Apgar skornya berapa? Biasanya ada juga di buku KIA-nya. Kemudian adakah trauma pasca lahir, misalnya dengan sepal hematom atau dengan caput succedaneum atau ada kelainan yang lain. Kemudian terapi saat pasca lahir. Apakah bayinya diberikan obat-obatan, misalnya bayi dengan ibu HIV maka akan diberikan imunisasi yang khusus untuk bayi dengan ibu HIV. Kemudian komplikasi, apakah saat lahir mengalami komplikasi, misalnya asfiksia, misalnya hipotermi, kemudian dia mengalami gagal nafas. Kemudian yang selanjutnya menanyakan pola nutrisi. Nah, saat ini pola nutrisinya bagaimana, diberikan apa? Apakah diberikan ASI saja atau sudah diberikan madu atau sudah diberikan air putih, seperti itu. Kemudian berapa kali menyusunya, kalau misalnya dia menyusu dari ibunya berapa kali. Kalau diberikan susu formula, dia diberikan berapa kali, bagaimana pemberiannya, frekuensinya, kemudian jumlahnya. Kemudian menanyakan pola eliminasi, apakah bayinya sudah BAB, apakah bayinya sudah BAK, berapa kali sehari, ditanyakan dengan jelas. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan, misalnya bayi sudah 24 jam tapi belum BAB. Nah, kita patut curiga mungkin ada kelainan pada sistem pencernaannya. Kemudian menanyakan pola tidur dan istirahat. Apakah bayinya bisa tidur atau rewel terus? Apakah tidurnya lama? Berapa frekuensinya? Nah, jika sudah semua data diambil, kemudian ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih atas kerjasama ibu dan bapak dalam pengkajian datanya. Kemudian sampaikan bahwa pengkajiannya telah selesai dan sampaikan hasil hasil yang sudah didapat. Kemudian sampaikan bagaimana keadaan bayinya, apakah normal atau bagaimana. Kemudian mengucapkan hamdalah dan menyampaikan terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih, pengkajian sudah selesai. Biasanya setelah pengkajian data subjektif akan dilanjutkan dengan pengkajian data objektif, maka dilanjutkan dengan data pengkajian objektif. Tapi nanti ada pembahasannya sendiri. Untuk saat ini kita cuma bahas tentang pengkajian data subjektif. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.